pada tanggal 24 Februari 2022 telah dilakukan pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Barat periode 2021-2024. Dalam kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat dan juga Kepala Dinas di Sumatera Barat dan juga Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati dan juga Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sumatera Barat. Dan juga hadir di dalam kegiatan tersebut OKP Sumatera Barat. Dan kita juga melihat tadi ada beberapa senior MPI yang juga hadir dalam kegiatan tersebut. Adapun pelantikan pengurus DPD KNPI Sumbar periode 2021-2024 dilakukan langsung di Padang oleh Ketua Umum DPP KNPI Pusat Nur Fajri Ansa. Dalam kepengurusan yang baru itu, Nanda Satria dilantik sebagai Ketua KNPI Sumatera Barat, Muhammad Nazif sebagai Sekretaris, dan Farel Oriani sebagai Bendahara, dan puluhan pengurus lainnya. Dalam kata sambutan, Gubernur Sumbar Audi Junaldi meminta KNPI harus hadir sebagai organisasi kepemudaan yang satu dan utuh tanpa perlu terpecah. Pemuda Sumbar khususnya Minangkabau harus bergerak seperti pendahulunya. Saya titip pesan kepada KNPI Sumatera Barat bahwa organisasi kepemudaan harus satu dan utuh. Ketika organisasi solid barulah punya marwah, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Satria, Ketua KNPI Sumatera Barat. Hari ini alhamdulillah kami melaksanakan pelantikan pengurus DPD KNPI Sumatera Barat 2022-2025. Alhamdulillah pengurusnya ada sekitar 300 orang, yang mana akan kita gerakkan untuk bagaimana peningkatan kapasitas SDM kepemudaan ke depan dan bagaimana pemuda hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu butuh dukungan dari segala pihak, semua stakeholder untuk bisa mewujudkan impian ini. Bagaimana nanti bonus demografi bisa kita manfaatkan, ini menjadi peluang yang kita ambil dan menjadi keuntungan bagi kita semua. Alhamdulillah yang hadir pada pelantikan ini seluruh Forkopimda di pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Ada Bang Wagub kita, Bang Audi Junaldi, ada juga dari pihak Polda, ada di Rintelkam, lalu dari Kejaksaan dan semuanya. Dan selanjutnya seluruh kepala daerah dari kabupaten kota di seluruh Sumatera Barat kita undang. Mudah-mudahan ini menjadi bisa kolaborasi yang epik untuk Sumatera Barat yang madani. Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh DPP yang mana Ketum Fajri sendiri yang hadir, lalu dari MPI, Ketua MPI-nya Pak Wali Kota Padang Panjang Bung Fadli Amran, dan seluruh jajaran senior dan OKP maupun OKP se-Sumatera Barat dan DPD se-Sumatera Barat. Ketua Ormas, OKP, Partamu Undangan, dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita hadir dalam acara pelantikan dan rapat kerja daerah Provinsi DPD KNPI Sumatera Barat periode 2021-2024 dimulai. Deklarasi Pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia adalah ahli waris cita-cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus yang telah ikut meletakkan dasar-dasar kemerdekaan bangsa Indonesia guna menumbuhkan, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran kami sebagai satu bangsa yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 1945, dengan menjaga dan ikut serta melaksanakan haluan negara yang menjadi penuntun bagi langkah-langkah kemudian. Oleh sebab itu, pengabdian yang menjadi tanggung jawab kami selaku generasi muda masa kini adalah keharusan diri menyatukan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mengisi kemerdekaan dengan lebih segera, mempercepat pembangunan,
dan kemajuan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah terucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai hari ini di tengah maraknya wabah Covid-19 kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sama-sama hadir pada acara siang hari ini. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada awal bulan Februari, kemudian kami selalu melakukan rapat dengan cara maraton. Kadang sekali 2 hari, sekali 3 hari kami lakukan rapat sehingga bisa terlaksana acara kita pada hari ini. Kemudian juga kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada donatur atau pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam mensukseskan kegiatan ini sehingga acara kita bisa terlaksana pada hari ini. Kemudian juga di samping itu kami tidak lupa menyadari bahwa dalam mempersiapkan kegiatan ini tentu terdapat kesalahan, kekurangan. Terlebih saya lihat kawan-kawan di belakang masih tidak ada kursi untuk duduk. Setelah pelantikan ini kita akan mengadakan rapat kerja daerah provinsi yang nanti kawan-kawan akan melakukan diskusi terkait arah KMPI ke depan periode 2021-2024. Tentu program-program yang akan dilahirkan nanti mampu hendaknya bersinergi dengan kebijakan atau program yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, sehingga dengan adanya sinergitas ini itu bisa memacu kemajuan dari Sumatera Barat sehingga pemuda Sumatera Barat dalam wadah KMPI bisa memberikan sumbangsi ide-ide dan pemikiran untuk kemajuan Sumatera Barat. Nasional Pemuda Indonesia nomor keputusan 50 DPP KMPI _1 Romawi _2022 tentang pengesahan komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024. Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Barat hasil musyawarah daerah ke-15 Pemuda KMPI yang berlangsung pada tanggal 8 November 2021 di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. 2. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada ayat 1 di atas secara terperinci terdapat pada lampiran 1 dan lampiran kedua yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini. Pasal 2. Masa jabatan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia dan Majelis Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Barat pada pasal 1 ayat 2 berlaku sampai dengan Desember tahun 2024 terhitung mulai tanggal pengesahan. Pasal 3. Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia akan menggunakan kewenangan yang merubah keputusan ini apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Pasal 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan. 2022. Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia, Ketua Umum Nur Fajriansah ditandatangani, Sekretaris Jenderal Adin Jauharudin ditandatangani. Lampiran 1 Keputusan DPP KMPI nomor keputusan 50 DPP KMPI _1 Romawi _2022. Komposisi dan personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024. Ketua Nanda Satria. Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan Medi Afrizal. Wakil Ketua Bidang Politik Muslimin. Wakil Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik Rizky Abdillah.
Wakil Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Jobel Dastasius Samaloisa, antar daerah, pemberdayaan nagari, desa, dan pembangunan daerah tertinggal Yonatan Sirait. Wakil Ketua Bidang Pembangunan Daerah Perbatasan Anissa. Wakil Ketua Bidang Pertahanan Fahrul Rizal Lubis. Wakil Ketua Bidang Kajian Wakil Ketua Bidang Keamanan Fauzi Raymond Putra. Wakil Ketua Bidang Kajian Strategis Roni Hidayat. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Mulyadi. Wakil Ketua Bidang Hak Asasi Manusia Dr. Laurentius Arliman. Terorisme dan Radikalisme Yaumil Qadri. Wakil Ketua Bidang Perekonomian Nofdil Yutra. Wakil Ketua Bidang Keuangan M. Jamil E. Wakil Ketua Bidang Maritim Firman Syah. Wakil Ketua Bidang Perindustrian Febriki Syaputra. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Tommy Farto. Wakil Ketua Bidang Pertanian Yasir Yanto. Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan Rodi Indra Saputra. Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Aji Surya Kelana Ahmad Hidayat. Wakil Sekretaris Bidang Pengembangan Generasi Milenial M. Ihsan. Wakil Sekretaris Bidang Politik Hairun Nah. Wakil Sekretaris Bidang Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme Zarmon. Wakil Sekretaris Bidang Perekonomian Rabiatul Adabiyah. Kaderisasi dan Keanggotaan Fioni Fauzia. Wakil Bendahara Bidang Komunikasi Berhimpun Metalia Yolanda. Wakil Bendahara Bidang Pengembangan Inal Mukhtar Oktafril Febriansa. Komisi Pemberantasan dan Pencegahan Narkoba Yozi Saputra Febri Yusuf. Kumalasari Anissa Siskasari. Komisi Keuangan Ratna Kumbal Fitriansyah Arif Ilham. Komisi Pertanian Muhammad Tra SEMM. Wakil Ketua Mahdial Hasan SH. Wakil Ketua Yohanes Permata SH. Pengurus DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat periode 2021-2024. Saya berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban daerah sebagai Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi KNPI dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi dan golongan. Selanjutnya, alhamdulillah saya sudah dilantik sebagai pengurus DPD KNPI Provinsi Sumatera Barat periode 2023-2024. Semuanya dijalankan dengan amanah sesuai dengan pedoman anggaran dasar dan rumah tangga Komite Nasional Pemuda Indonesia. Pada kakak saya dari mana? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Komite Nasional Pemuda Indonesia kepada saudara Ketua DPD KNPI Sumatera Barat untuk dikibarkan ke seluruh penjuru Provinsi Sumatera Barat, baik di tingkatan kabupaten dan wali kota Madya. Semoga DPD se-Sumatera Barat. Dengan mengucap Bismillah, saya terima. Alhamdulillah.
Ini udah hijau. Izin Pak Gubernur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera untuk kita bersama. Bahkan ketum sukses nanti untuk melaksanakan kongres bersama menyatukan pemuda Indonesia. Dan juga baru saja dilantik seluruh pengurus yang hadir dan tentunya mendapatkan amanah khusus. Tadi sudah dilantik secara sakral sekali oleh ketum. Saya mohon itu yang sebanyak itu ya 200-an lebih tadi katanya jangan sampai di hari-hari pelantikan saja hadir gitu ya. Ini sayang baju bagus-bagus tetapi nggak pernah dipakai nanti ya. Kita berharap betul-betul bagaimana memanfaatkan ya, menikmati panggung-panggung nanti yang akan diberikan oleh KNPI. Dengan pengurus yang sebelumnya tentu tanpa bantuan dari Bapak Wakil Gubernur, tanpa support dari ketum DPP KNPI, tokoh-tokoh senior-senior, unsur-unsur Forkopimda, tentu kegiatan-kegiatan kami tidak akan dapat terrealisasi. Kami sangat berterima kasih terhadap waktu, tenaga, pikiran yang sudah diberikan kepada kami. Kepada Adinda, junior-junior yang sudah baru saja dilantik, tentu manfaatkan betul ya fungsi kita sebagai pemudaan, betul berjalan seiring jalan dengan pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan tentunya memberikan warna terhadap pencitraan pemuda-pemudi Sumatera Barat. Kita sudah banyak mendengar tadi sudah disampaikan oleh Ketua, banyak sekali tokoh-tokoh pemuda kita, sejarah-sejarah sudah membuktikan bahwa saya tokoh-tokoh pemuda Sumatera Barat. Hari ini pun juga melalui Bapak Wakil Gubernur waktu itu kami dikumpulkan ada 9 tokoh milenial menjadi kepala daerah dan itu banyak lagi anggota-anggota DPRD yang muda-muda. Tentu kami berharap nantinya ke depannya di tahun 2024 ini makin banyak lagi khususnya di KNPI yang maju di kancah perpolitikan. Untuk apa? Memberikan warna, menyatukan persepsi kita untuk membangun kepemudaan dan juga pembangunan Provinsi Sumatera Barat. Selama 3 tahun ini mungkin ada sesuatu hal ataupun hal-hal yang tidak pada tempatnya, kami mohon maaf. Kami mohon izin diri melalui panggung kepemudaan ini, tapi tentu akan sangat-sangat bahagia sekali ketika kegiatan-kegiatan kepemudaan ini masih dapat dirangkul begitu ya, karena kalau hal-hal seperti ini malah menjadi apa namanya kreasi gitu ya, jadi kesenangan untuk berkumpul dengan Bapak dan Ibu semua dan dengan rekan-rekan KNPI semua. Mungkin itu saja dari saya. Kami mohon atas sambutan dari Ketua Umum DPP KNPI Bung Nur Fajriansah dan tentunya arahan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. KNPI adalah wadah berhimpunnya organisasi kemasyarakatan pemuda yang ada di Indonesia. Ini semangat buat kita semua, jangan kalah sama Elon Musk ya, kita di Indonesia ini. Meningkatkan kapasitas kepemudaan yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih dukungannya dan kepercayaannya, yang mana ketika itu bersepakat bersama-sama untuk mendukung kami sebagai calon ketua dan akhirnya melahirkan calon ketua satu-satunya yang terverifikasi oleh panitia ketika saat itu. Terima kasih kawan-kawan Ketua DPD Kabupaten Kota. Diskusi panjang lebar membahas perkembangan dan pembangunan pemuda Sumatera Barat ke depannya. Mulai dari sejarah gerakan pemuda masa lampau, peran pemuda Sumatera Barat dalam kemerdekaan, hingga membahas tentang peran pemuda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Timbul pertanyaan, apakah kita mau terlibat atau jadi penonton saja? Yang menjadi sorotan bagi kami, selalu ada pihak-pihak atau oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi dengan agenda mereka memecah belah bangsa dan potensi untuk mengancam mimpi Indonesia Emas 2045. Mungkin Bung Karno benar bahwa perlawanan kita akan lebih sulit karena menghadapi bangsa kita sendiri. Akan tetapi bagi saya, sejarah juga membuktikan bahwa ancaman dan pola-pola tersebut dapat kita tepis dengan persatuan. Pendahulu kita telah memperlihatkan bahwa kekuatan persatuan dan penaklukan untuk mengusir penjajah dari tanah air kita. Semangat persatuan yang dipupuk mulai dari Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928 hingga Proklamasi 1945.
Maka dari itu, dengan semangat persatuan, kita harus tetap fokus dengan agenda-agenda kita, membangun fondasi pemuda Sumatera Barat yang madani dan unggul, sehingga Indonesia Emas 2045 tidak hanya dapat kita impikan, tapi akan dapat kita wujudkan. Bung dan Nona yang saya banggakan, sejarah kepemudaan Sumatera Barat merupakan sejarah yang panjang. Para pendahulu kita melewati beragam fase dengan berbagai dinamika yang mengiringinya. Orang yang diberi amanah oleh Bung dan Nona semua, saya akan berada di garis terdepan untuk mewujudkannya. Bung dan Nona, saya yakin kehadiran kita di sini tak lain bertujuan untuk langkah-langkah positif. Kita di sini dan seluruh pemuda adalah para pendamba perubahan. Untuk itu, saya tegaskan sekali lagi, perubahan-perubahan yang kita dambakan tersebut hanya bisa terwujud jika kita bersatu dan mau berkolaborasi. Selalu bergerak, seluruh masuk ke semua lini. Mimpi perubahan yang masing-masing kita miliki, kita satukan menjadi bulat, lalu kita gulirkan secara tim. Mimpi kita bukan mimpi pribadi lagi. Kerja kita juga bukan kerja sendiri, tapi mimpi bersama. Kerja bersama, KNPI menjadi lompatan bagi kita semua untuk melompat lebih jauh, meraih lebih banyak yang mungkin jika sendiri tidak bisa diraih. KNPI adalah laboratorium pencetak pemimpin handal. Histori sudah bicara bagaimana waktu berlalu, pemuda Sumbar selalu ada di kancah perpolitikan. Saya kalau Bung Fadli ini petarung. Jadi ternyata Sumatera Barat ini ada di daerah yang menghasilkan, melahirkan banyak petarung-petarung milenial. Ternyata dari background Anda ke Bung Fadli sama ke Bung Audi, Wagub, Wali Kota, sama Anda ini background sama-sama pengusaha. Jadi saya tanya, ada background birokrat nggak? Nggak ada. Ada background karir jadi PNS atau di pemerintahan? Nggak ada. Saya melihat masa depan Sumatera Barat ini akan ada di tangan milenial ke depannya. Kita doakan ke depan Sumbar akan punya pemimpin milenial yang bisa memimpin anak muda dan lahir dari forum di majelis ini. Itu yang paling penting. Ini garis bawahnya adalah di KNP ini adalah tempat atau menjadi sebuah wadah atau kita bahasanya kawasan dari muka semua mantan-mantan aktivis Cipayung dan aktivis nasionalis lain. Tapi KNP memiliki warna merah putih di setiap gerak langkah mereka. Itu yang harus digarisbawahi. Background kita boleh berbeda karena paham kita, mungkin background saya NU, ada background Muhammadiyah, ada background Tarbiyah, background yang lainnya, tapi kita satu bingkai di Komite Nasional Pemuda Indonesia. Itu yang paling penting. Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan siang dan malam. Kalau tidak siang tidak malam namanya mendung. Kalau dia tidak laki-laki tidak perempuan namanya. Jadi kita harap Pemprov Sumatera Barat berkenan untuk bisa menyatakan bahwa yang memiliki kisah, ibaratnya film layangan putus itu cuma ada dua kategori, pemilik surat akta nikah sama yang nggak punya. Yang satu boleh ngaku dia memiliki perasaan dia tidak punya akta nikah. Jadi kalau Pemprov Sumbar mengakui bahwa formil adalah dasar hukumnya, maka hanya KNP memiliki SK Kumham yang harus diakui. Jangan ada lagi yang masuk layangan putus dalam permasalahan KNP. Justru itu. Jadi saya gambarkan karena background saya hukum juga, saya coba gambarkan bahwa film layangan putus itu ada sebuah cerminan buat kita semua. Kenapa? Dalam politik itu banyak orang tidak berani bersikap, yang pada akhirnya merugikan. Jadi kalau kita sudah mulai Pemprov bersikap bahwa yang diakui hanya pemilik sah yang nikahi di KUA, punya surat nikah dan diakui oleh pemerintah. Kalau tiba-tiba, tapi tiba-tiba ada teriak, kami juga KNPI, tapi nggak punya surat. Sah apa enggak? Kalau ibu-ibu di rumah digitin mau gak Bu? Itu cerminan pemimpin kita. Kalau pemimpin kita di depan mengakui bahwa yang sah adalah memiliki legalitas, maka dia juga berarti telah melakukan hal itu di rumah tangganya. Itu yang paling penting. Jadi ada 9 kepala daerah belum dihitung DPRD yang anak muda. Artinya Sumatera Barat bisa menjadi katalisator, menjadi parameter untuk anak milenial menunjukkan kreativitasnya di tempatnya di bidangnya masing-masing. Jadi kami harap KNP di bawah pimpinan Anda bisa lebih maksimal, bisa lebih meningkatkan kolaborasi untuk membuat KNP lebih besar. Ingat baik-baik,
KNPI itu hanya jembatan, hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang harus bisa memegang alat adalah kalian. Sebanyak-banyaknya uang kalian miliki, sepandai-pandainya kalian memainkan peran, tapi kalau kalian tidak berkolaborasi, maka tidak akan ada hasilnya. Di sini ada banyak undangan-undangan yang hadir dari kepala daerah, bupati, wali kota, kepala dinas, TNI, Polri, dan sebagainya. Kita harap KNPI di pengurusan Anda ini bisa menciptakan program yang bisa lebih baik dan bisa meningkatkan nama pemuda Sumatera Barat. Yang mau berkolaborasi, kawan-kawan KNPI punya hal yang bisa diinovasikan, silakan kita bersama-sama membuat program untuk Sumatera Barat. Di kancah nasional bisa dilihat bahwa pemudanya sangat kreatif, dan yang paling penting pemuda Sumatera Barat paham betul bahwa hanya ada satu kata, hanya ada dua kata, merah putih. Kota Padang, kota tercinta. Pak Gubernurnya seorang buya, udah wagubnya berjiwa muda. KNPI Sumatera Barat, mari kita bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat, sebenarnya pemuda ini udah masuk ke berbagai sendi kehidupan. 9 kepala daerah Provinsi Sumatera Barat usianya di bawah 40 tahun. Ada bupati, ada wakil bupati, ada wali kota, ada wakil wali kota, saya sendiri wakil gubernur. Dan yang perlu teman-teman KNPI Sumatera Barat catat, ini terbanyak di Indonesia. Sumatera Barat menyumbangkan kepala daerah yang di bawah 40 tahun terbanyak di Indonesia. Kok Pak Wagub tahu? Saya selalu cek data. Yang bisa nyaingin grupnya Mas Emil Dardak, Jawa Timur, mereka punya 6, termasuk Wagubnya. Tapi mereka punya 38 kota kabupaten, kita punya 19. Jadi hampir 50% itu milenial kepala daerah kita. Jadi saya yakin nanti 2024 akan lebih banyak lagi. Saya yakin kolaborasi, kombinasi antara senior dan junior tentu, tapi akan lebih banyak lagi. Jadi kalau yang udah agak-agak akhir, berpikir lagi kalau mau maju. Pemuda bukan hanya menjadi agent of change, tapi juga bisa menjadi leader of change. Itu udah terbukti Sumatera Barat. Dahulu kala, waktu zamannya Jawa sentris, kok bisa Bung Hatta jadi wakil presiden pertama Republik Indonesia? Dulu Jakarta Padang nggak kayak sekarang, naik pesawat 1,5 jam sampai. Perjuangannya pasti berat, pesawat jarang, naik mobil susah, belum lagi nyebrang laut. Kok bisa Bung Hatta jadi wakil presiden pertama Republik Indonesia? Kalau Bung Karno, beliau memang dari Jawa. Saat Jawa sentris kok bisa? Kok bisa 3 dari 4 founders bangsa ini orang Minang? Safruddin Prawira Negara, Muhammad Hatta, Syahrir, itu sejarah. Jadi memang artinya pemuda Minang ini harus bisa bergerak luar biasa seperti pendahulu-pendahulunya. Artinya mungkin orang Minang ini lebih kritis, lebih teliti, lebih banyak ngoceh. Kalau bicara pemuda lagi, saya selalu titip pesan kepada organisasi, karena Indonesia ini negara yang paling banyak organisasinya. Saya suka bilang Pak Ketum, kalau yang pecah-pecah itu biasanya namanya partai politik, bukan organisasi pemuda. Kalau partai politik sering pecah ya Pak Nika ya, banyak. Golkar beranak jadi banyak. Ini beranak jadi banyak. Biasa itu politik. Jadi kalau pemuda itu ya harusnya ya bersatu, harusnya utuh. Apa sih yang direbutin? Karena ketika organisasi itu solid, baru organisasi itu punya marwah, baru organisasi itu bisa dipandang wah, baru organisasi itu bisa dilihat luar biasa. Jadi memang pemuda itu harus bersatu. Saya selalu bilang, jadilah pemuda yang giver, pemberi, jangan pemuda yang taker. Kerjaannya minta-minta bawa proposal kemana-mana. Harus giver. Giver dalam hal apa? Bukan hanya uang, tenaga, pikiran, waktu, inovasi, kreativitas. Itu baru pemuda. The more you give, the more you get. Dalam hal apapun. Mau duit, mau waktu, mau tenaga, mau pikiran.
Saya bukan ini ya, saya harus kasih apresiasi ke Nanda. Dia nggak pernah minta apa-apa dari saya. Saya pressure, dia bisa ngadepin dengan tenang. Itu gua nguji sebenarnya kan. Kan ketum, beliau kan sering ke rumah saya kan, datang Bang Nanda menghadap ya datang atau ke kantor gitu. Jadi Nanda, Pak Ketua DPD KNPI Sumatera Barat harus bisa merangkul semuanya. Kalau saya milik Sumatera Barat. Siapa yang ngundang saya pasti datang. Asal bukan organisasi terlarang atau organisasi sayap kiri atau organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Jadi kan tugasnya adalah merangkul pemuda ini yang tadi pengurusnya banyak 200, harus bisa berdaya, harus bisa jadi pemuda yang saya bilang tadi, pemuda giver, jangan yang taker aja. Nah, Nanda bisa ngasih contoh, saya yakin. Ke saya minta arahan apa aja yang harus dilakukan oleh KNPI, fokusnya kemana, bukan masalah kuantitas program, kuantitas acara, tapi kualitas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara rapat kerja Provinsi DPD KNPI Sumatera Barat periode 2021-2024 dengan ini secara resmi dibuka. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.